Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, kita lihat media gambar. Huruf non bertasydid, huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berusaha untuk membantu Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya bagi yang belum lancar ya dalam membaca Al-Qur'an, yang belum memahami ilmu tajwid atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Qur'an, maka di sini kami akan membantu untuk kiranya semoga Bapak Ibu dan juga adik semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Qur'an, kemudian nanti dapat langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Qur'an. Jadi kita belajar membaca Al-Qur'an di channel ini. Untuk tajwidnya kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian kami kombinasikan dengan media gambar dalam kami menjelaskannya, karena target yang ingin kami capai, semoga setelah Bapak Ibu dan juga adik semuanya menonton video-video pembelajaran yang kami buat, semoga dapat langsung bisa memahami ilmu tajwidnya dengan mudah, sehingga nantinya dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena dengan kita belajar tajwid, kemudian kita memahami dan kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan agar dapat langsung dengan mudah untuk dipahami ilmu tajwidnya, sehingga nantinya dapat bisa langsung mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran untuk memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Quran daripada Bapak Ibu dan juga adik-adik saudara semuanya. Sekarang kita masuk pada surah An-Nas ayat 1 dan juga ayat 1, ayat 2 dan juga ayat 3. Jadi kita akan membahas secara full nantinya insyaallah pada juz yang ke-30. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti, baru nantinya sama-sama kita bahas juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sekarang mari kita bahas tajwidnya bersama-sama dengan pelan-pelan. Qul a'u. A'u dibaca panjang. Sekarang perhatikan media gambar di samping. Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta tanda bacanya itulah huruf mad. Fungsinya huruf mad untuk apa? Untuk memanjangkan huruf. Nah, jadi supaya kita tuh tahu kalau huruf ini dibaca panjang gitu. Karena ada huruf madnya yang memanjangkan huruf tadi itu. Kemudian di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, huruf-huruf mad itu nantinya bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Nah, yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu dia tampak, huruf madnya itu dia kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang kayak gitu. Nah, kemudian juga nantinya di dalam Al-Quran pada mad tabi'i untuk menunjukkan tanda panjang nantinya bisa juga huruf mad yang warna-warna hitam itu dari segi tulisan huruf madnya itu dia tidak tampak, huruf madnya itu dia tidak kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang. Jadi huruf madnya itu hanya dikira-kirakan nantinya
dikira-kirakan diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Jadi kalau pada mad tabi'i, tanda-tanda panjang yang warna-warna hijau itu tuh pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna hitam itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing. Sedangkan ini u dibaca panjang, u dibaca panjang. Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam, di situ kan ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati biasanya ya, huruf mati, huruf sukun, huruf sakinah itu maksudnya sama saja dia. Di huruf waw sukun, sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat dhammah itu tadi. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari awal cara kita memahami huruf mad di rumus 2 warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan, kita baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya nih ada huruf yang memiliki harokat dhammah nih. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Di sana ada waw sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada huruf yang memiliki harokat dhammah nih, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang, sehingga u dibaca panjang. Qul a'udzu birabbin nas. Huruf ra memiliki harokat fathah, tanda baca fathah, maka ini huruf ra kita baca tafkhim, kita baca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Birabbin nas gitu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf nun, berarti kan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka dari segi hukum namanya alif lam syamsiyah. Sekarang lihat huruf nun. Huruf nun itu termasuk salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Termasuk ya. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf nun. Huruf nun ini huruf syamsiyah, maka alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah karena cara baca huruf lamnya dibaca idgham. Nah, idgham syamsi, lamnya lam syamsiyah. Maksudnya dibaca idgham itu cara membacanya itu dari bi langsung masuk ke huruf syamsiyah ini, ke huruf nun ini. Kan di sini huruf lam ini enggak ada tanda bacanya kan? Karena enggak ada tanda bacanya enggak dibaca. Langsung diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelahnya kayak gitu. Birabbin nas. Pokoknya kalau baca Al-Qur'an bertemu huruf lam kok enggak ada tanda bacanya, itu lamnya lam syamsiyah tuh, alif lam syamsiyah. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, kita lihat media gambar. Huruf nun bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Hukumnya gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah cara membacanya kita gunnahkan. Nah, kita gunnahkan, kita dengungkan sehingga di bagian bin, di bagian bin, di bagian situnya itu kita tahan sejenak suaranya. Kita gunnahkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Bin nas, begitu. Kemudian nas dibaca panjang. Nah, jadi gini. Kalau kita membaca Al-Qur'annya itu tidak berwakaf di huruf sin, kita wasolkan bin nasi malikin nasi gitu kan, langsung kita wasolkan gitu, nasi mali, nah nggak berwakaf di huruf sin, maka panjangnya na tetap menjadi mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat. Akan tetapi tadi kita bacanya itu berwakaf, berhenti kita di huruf sin, sehingga na yang awalnya mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu, kenapa kok na dibaca panjang? Tanda panjangnya na itu apa? Mad tabi'inya yang mana gitu. Nah, kita lihat media gambar. Sekarang kita lihat huruf mad tabi'i yang terletak di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam kan di situ ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah, tanda baca fathah, di bawah harokat fathah ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di situ maksudnya nanti di situ letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat fathah itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemu alif,
sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Contoh dalam bacaan, kita baca Al-Quran bertemu alif. Alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada harokat fathah, ada tanda baca fathahan ya. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Maksudnya na dibaca panjang. Na dibaca panjang itu mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Berubah menjadi mad arid lis sukun. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf sin. Na ditambah huruf sin yang disukunkan dibaca nas. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya mad arid lis sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten itu kalau kita baca Al-Quran itu panjangnya mad arid lis sukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau kita panjangkan 2 harokat, ya semua mad arid lis sukun kita panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat mad arid lis sukunnya gitu. Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat. Enggak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf sin. Ini kalau berwakaf huruf sin kita baca nas, jangan dibaca nasi gitu. Baru berwakaf baru berhenti itu jangan ya, salah ya. Kalau baca Al-Quran berwakaf kita, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf itu kita sukunkan, kita matikan kayak gitu. Sehingga dibaca nas. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu lam alif, ini namanya wakaf mamnu. Jadi wakaf yang terlarang, dilarang untuk berwakaf. Loh kan dikatakan wakaf yang terlarang, tapi kok kenapa kita berwakaf, kita berhenti di tanda wakaf ini? Nah, kan tetapi kalau wakaf mamnu ini terletak di akhir ayat, kan di akhir ayat kan. Nah, ini sama nih di akhir ayat. Maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu ini kayak gitu. Kalau di tengah ayat diwasolkan saja gitu. Kemudian di sini malikin nas sama ini ya. Ini alif lam bertemu dengan huruf nun sama nih. Alif lam syamsiyah, nun bertasydidnya gunah musyaddadah. Kemudian ini nas mad arid lis sukun kalau berwakaf di huruf sin. Ini juga bawahan juga sama ya. Sama. Nah, kemudian ini yang beda nih. La ini mad tabi'i ya. Tanda panjangnya la apa ini? Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang, la dibaca panjang. Seperti rumus 3 yang warna hijau itu. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Sampai di sini belajar Al-Qur'annya, sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.